Bagaimana ajakan Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini surah At-Tahrim ya. Kalau tidak salah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ibu-ibu beriman tidak? Berarti kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei orang-orang yang beriman, orang yang beriman itu berarti tidak dilihat di sini usianya, Bu ya. Betul enggak? Mau ibu-ibu, mau nenek-nenek ya kan, mau kakek-kakek ya, mau remaja, mau anak-anak, semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan yang semurni-murninya. Ada nama murni di sini? Enggak ada. Dengan semurni-murninya. Berarti jangan tobatnya tobat sambal. Sudah pedas, tetap aja colek lagi, dicolek lagi, bener gak? Wah pedas apa ya? Tetap aja itu diambil lagi terus sama sambal. Itu tobatnya tobat sambal, bukan tobat nasuha. Itu tobat sambal ya. Gak boleh begitu Ibu ya. Ada nggak yang begitu? Ada nggak sih? Ada ya. Udah tahu. Namanya juga manusia. Tetapi kita jangan sampai masuk ke jurang yang sama. Mungkin kalau jurangnya berbeda atau lubangnya berbeda, mungkin kita itu dianggap memang ini kesalahan ya kan. Tetapi kalau masuk lagi ke jurang yang sama, itu kira-kira apa itu? Kesalahan atau emang kita nggak benar? Berarti kita tidak mau merubah, betul ya? Kalau ke jurang yang sama, kita masuk lagi ke lubang yang sama atau ke jurang yang sama, berarti kita tidak mau merubah. Tetapi kalau kita ibaratnya di sini sudah merubah, tiba-tiba terperosok ke jurang yang berbeda, itu berarti artinya apa? Kesalahan, betul ya Bu? Kesalahan yang harus diampuni atau dimaafkan, seperti itu Bu. Makanya ibu-ibu ya, titip nih. Kalau bisa sekarang kita banyak sholat tobat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu suka sholat tobat? Apalagi kalau mau naik haji, kadang-kadang kan mau umroh, itu harus sholat tobat dulu. Ada yang ngomong, Ustaz, saya mau umroh, ya kan? Atau mau naik haji. Saya bilang, buru-buru, mulai dari sekarang banyakin sholat tobat. Karena apa? Enggak tahu kita perbuatan kita di tanah air kita atau di tempat tinggal kita, mungkin banyak hal-hal yang memang yang bersinggungan ya, yang bersinggungan yang seharusnya kita begini, kita melakukan seperti ini ya kan. Seharusnya kita itu jalannya jalan lurus, kita ada beloknya ya kan. Ini harus apa namanya? Harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ngomong kepada saya, Ustaz, saya di sini dulu rajin minum minuman. Ibu tahu minum minuman? Bukan minum begini ya, bukan? Minum minuman atau disebut apa itu? Air ya, beralkohol atau minum minuman keras, walaupun yang diminum bukan airnya air keras gitu kan, dibilangnya minuman air keras, walaupun yang diminum bukan besi ya. Ibu, air keras berarti besi yang diminum atau aluminium, bukan ya. Atau mungkin godongan aluminium atau godongan besi, bukan ya. Tetapi dibilangnya air keras karena sebenarnya tidak layak diminum oleh manusia gitu ya, sebenarnya. Ketika dia itu naik haji, Pak Ustaz,
Saya dengan teman-teman itu sebenarnya minum biasa. Teman-teman minum itu, saya ikut minum sama. Mungkin minum aqua, kita juga minum aqua. Ternyata kenapa saya yang disabet, yang digebuk, yang digebuk itu juga siapa nggak tahu, katanya Pak Ustaz. Saya dari situ, Pak Ustaz, kok saya minum, kok ada yang gebuk. Akhirnya apa? Saya sujud, Pak Ustaz. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya mungkin di tanah air sering minum minuman keras. Terus ada juga yang ngomong ke Pak Ustaz, saya di sini biasa ngintip, tau nggak ngintip, Bu? Ya, karena saya ngintip dari mana tuh, di sana di Pangkalan Marapa, katanya ada pangkalan-pangkalan tuh. Suka ngintip. Terus saya mengintip apa? Ah, Pak Ustaz tahu lah, katanya. Saya di sana, Pak Ustaz, kan antara istri dengan saya kan ibadahnya tuh berbeda tuh, dibatasi dengan tembok gitu kan. Saya yang ngintip tuh, Pak Ustaz, isi saya posisi di mana ya, gitu kan. Ada yang nyabet, ada yang gebuk dari saya dari belakang. Astagfirullahaladzim. Berarti saya di sana suka ngintip, katanya gitu. Jadi ingat, beristighfar. Itu banyak hal-hal yang memang yang sebenarnya di kita itu sepele, tetapi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita naik haji atau umrah. Begitu, Bu. Ya kan? Dan kita juga jangan sekali-kali ada makanan kita itu apa namanya? Ama makanan itu apa? Ah, makanan gak enak ini kok. Apa bilang gitu? Apa namanya? Mencela makanan. Gak boleh juga, Bu. Itu ada orang yang ketika makan rasanya gak enak, akhirnya dicela tuh makanan. Besoknya, Bu, ketika dia mau makan, duit banyak katanya Pak Ustaz saya, tetapi saya tidak dapat makanan. Pas mau makan nggak ada habis, mau makan lagi ada habis. Sambil dia telepon ke sini, tolong saya dibacain doa dari rumah, maksudnya dari sini. Ya, kumpulin beberapa orang, tolong hadiahkan supaya saya dapat makan kembali. Akhirnya sesudah didoakan, alhamdulillah dia makan kembali di sana. Makanya kita hati-hati, nggak boleh. Bagaimanapun rasanya kita nggak boleh mencela makan makanan. Mungkin saja, Bu, di sininya dia itu pelit, pedit, yang seharusnya ngasih kepada orang lain, berbagi dengan orang lain atau tetangga atau saudara ataupun mungkin yang perlu dan memerlukan makanan-makanan dari kita. Ternyata kita itu pelit, pedit, meregehese, cap jahe. Betul nggak? Iya, meregehese. Iya itu, Bu, cap jahe ya. Akhirnya apa? Ketika di Mekah sebenarnya mengingatkan dia, mau makan kok enak rasanya. Mungkin kalau sekarang itu seperti Covid ya. Betul nggak? Makan nggak ada rasa, ya kan? Cuma berasanya cuma asin doang gitu kan? Itu sama. Ternyata saya lihat, saya perhatikan, memang awalnya di sini juga dia pelit, pedit, cap jahe, meregehes ya. Akhirnya ketika di sana ketemu dia seperti itu, ya, cap jahe. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya guru-guru kita, apa bacaan apa, zikir apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kemarin bertemu dengan guru saya ketika saya datang ke sana, ke Banten. Sekarang tolong lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita lakukan, yang penting kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti saya udah mengatakan, udah ada tanda kutip, ya, ada apa? Tapi beliau belum ngomong kepada saya, ya, karena beliau adalah salah satunya anak muridnya Abu Yauci, ya. Abu Yauci juga sudah meninggal, ya, dan beliau adalah salah satunya muridnya juga, dan saya juga alhamdulillah punya guru beliau gitu kan, dan
beliau itu menitipkan seperti itu. Dan saya sampaikan ke ibu-ibu sebagai jamaah, coba kita lebih banyak lagi bertobat kepada Allah, melakukan sholat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi kita seperti ini karena kita banyak dosa, ya kan? Kita banyak menghalangi diri kita, banyak tidak mau kemana-mana melakukan hal-hal yang baik. Ternyata perisainya itu karena kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mulai sekarang sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala berapapun jumlahnya, ya. Berapapun kemampuan ibu untuk melakukan beristighfar tersebut. Saya tidak akan menyampaikan berapanya, silakan saja supaya kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bu, ada pertanyaan enggak? Ini ada waktu enggak? Iya kan? Tunggu sebentar lagi. 2 menit. Bu, ada pertanyaan enggak? Bareng hese. Ada pertanyaan ya? Gak apa-apa bareng hese, ya kan? Itu kenyataan itu ada satu tetangga ya di sana. Itu katanya kan dia punya kontrakan banyak ya. Ini cerita saya bukan nanya ya Pak. Betul. Nah, punya kontrakan banyak. Terus tapi itu sama kontrakan itu air pelit banget gitu loh. Jadi itu Tapi sama yang kontrak itu pelit. air gitu sering dimatiin gitu loh Pak Ustaz, sering nggak ada air tuh kontrakan. Padahal kan nggak musim kemarau. Jadi kan pada kesel gitu yang kontraknya tapi nggak mau pindah karena ya agak miring gitu. Terus pas dia naik haji tuh ceritanya katanya di sana tuh orang dulu airnya muncrat gitu. Tapi punya dia kecil melulu gitu. Oh gitu. Malah kadang-kadang kering ya kan? Nah, pas mau wudhu kering. Ada yang begitu, Bu. Iya, itu cerita benar, saya dengar sendiri orang Belanda di sana di Cicadas. Gitu, berarti nyata gitu ya. Nyata, betul. Ada juga Bu, mereka itu kok sering kehilangan uang, ya kan? Kadang-kadang dia itu naik haji tapi kehilangan uang. Kenapa? Kalau kita yakin dengan apa yang sudah pernah kita perbuat ya maksudnya. Kalau kita telusuri ternyata kita itu mungkin banyak memakan hak-hak yang orang lain yang bukan hak kita. Betul kan? Kita yang seharusnya mengeluarkan hak orang lain, kita kekeh nggak mau. Pasti ketika kita di Mekah pasti kehilangan uang. Berapapun yang kita bawa hilang itu uang. Makanya kita harus buru-buru beristighfar atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan bohong, nyata. Ya, seperti itu. Ini nyata loh. Seorang bapak ini dia suka menghina, suka ngadu domba keluarganya sendiri. Sampai rumah tangganya itu sering berantakan, sering bertengkar gara-gara bapak ini. Setelah dia naik haji, setelah dia berangkat haji, dia tidak bisa pulang. Akhirnya meninggal di sana. Ya Allah. Ada yang begitu ya Bu ya. Berarti apa? Dia tidak diperkenankan untuk bertemu kembali. Ya, tidak diperkenankan untuk bertemu kembali. Karena memang dia itu sudah berbuat dolim kepada orang lain. Ingat, orang yang selalu dolim kepada orang lain itu Allah akan menjauhkan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maaf, mau jemput anak lagi. Ya, silakan. Baik, ya. Kalau kita selalu berbuat dolim kepada orang lain dan kita akan dijauhkan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat yang tidak baik, sehingga kita tetap
mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang perlu kita cermati. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini kita doakan kita bisa naik haji bersama-sama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini udah daftar belum? Kalau daftar nanti ke pausadanya nggak apa-apa. Ya. Naik haji ibu, ya udah daftar belum? Ya. Atau umrah ya nggak apa-apa. Ya. Jadi seperti ini Bu, kita kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungi sebenarnya ya, kalau kita renungi itu amal ibadah kita itu untuk siapa? Untuk orang lain atau untuk diri sendiri? Kalau kita tidak benar, kita langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merasa senang enggak? Senang dong ya. Merasa senang dong. Berarti Allah masih sayang kepada kita. Tetapi kalau kita sudah berbuat dosa tapi kita tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan Allah sudah tidak senang dengan kita. Tetapi kita jangan terus-terusan melakukan dosa tersebut, melainkan kita harus balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Back to Allah. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Tadi melakukan atau menjalankan amal ibadah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dalam keadaan husnul khotimah ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadallahu wa iyyakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam.